wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih sudah mau bergabung kali ini dalam sharing and caring bersama komunitas perempuan ungu. Saya Salsa Fabila yang akan menjadi host pada kesempatan sharing and caring kali ini, dan komunitas perempuan ungu akan membahas tentang women and public speaking yang akan dikupas bersama Ibu Iren Efsianida SEMM selaku akademisi dan owner dari Jamu Gendis. Sesuai dengan tema pembahasan kita yaitu Women and Public Speaking, masuk pada pembahasan yang sangat menarik nih teman-teman semua. Nah, dengan Ibu Iren sore hari ini kita akan memberikan pembahasan tentang Women dan Public Speaking yang segala terhubung dengan public speaking. Untuk memahami konteks pembahasan di atas, tentu saja kita membutuhkan seseorang yang paham tentang konteks tersebut. Sudah tidak sabar lagi untuk mengobrol dan share dengan Ibu Iren. Halo Ibu Iren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah baik. Nih saya panggilnya Salsa atau Fabila nih? Oh, Salsa aja Bu yang singkat. Halo Salsa, gimana Halo, kabarnya Ibu. hari ini Salsa? Alhamdulillah baik. Puasa lancar Ibu? Alhamdulillah lancar, walaupun namanya juga perempuan ya, pasti ada halangan di pertengahan bulan atau mungkin sedang bulan berjalan ya Salsa? Iya Bu, benar. Akhir-akhir ini lagi sibuk apa aja Ibu Iren, kalau boleh tahu? Perkuliahan kan masih mengajar ya seperti biasa, cuma di kampus saya hybrid, jadi 2 minggu online, 2 minggu offline. Gitu. Produksi lainnya ya tetap dijalankan, sama jadi supir anak sekolah. Oke Bu, tanpa berlama-lama lagi speaking. Menurut Pak, oh iya, sebentar Bu, maaf. Udah terdengar jelas? Ini sudah. Ya, Bu. Oke Bu, pembahasan pertama kan tema hari ini tentang women dan public speaking. Menurut Ibu, public speaking itu apa sih? Terus keterkaitannya dengan perempuan itu apa? Oke. Nah, ini kalau kita bicara soal public speaking, ini mohon izin nih sebelumnya. Saya ucapkan terima kasih dulu kepada Ibu Dr. Ayu Luciana terhormat sudah memberikan kesempatan kepada saya gitu ya untuk sharing sedikit ilmunya. Ini mohon maaf nih izin mentor gitu karena mungkin saya masih belum apa-apa gitu kan dan bukan siapa-siapa dibanding beliau. Tapi paling tidak beliau pernah menginformasikan atau mengedukasi ke saya. Bagilah ilmu gitu kan meskipun sedikit tapi bagaimana cara kita untuk tetap bermanfaat untuk orang lain gitu ya. Jadi ini mungkin ilmu yang sedikit gitu kan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Salsa, kalau kita bicara women and public speaking itu sebetulnya sangat erat kaitannya bagaimana cara kita berkomunikasi atau paling tidak dimengerti komunikasi kita gitu. Salsa ya kayak saya gitu kan. Kayak saya komunikasi ke Salsa, ketika Salsa tektokan ke saya pun juga oke, Salsa mengkomunikasikan ini dan saya paham. Kita harus bedah dulu nih public speaking itu seperti apa dan bagaimana kaitannya dengan women gitu ya, dengan perempuan khususnya. Kalau kita bicara public speaking adalah suatu bentuk komunikasi sekaligus keterampilan bicara di hadapan orang banyak berupa ceramah atau pidato. Keterampilan ini sangat bermanfaat bagi karir kita, usaha juga gitu ya, pekerjaan atau aktivitas apapun dalam kehidupan sehari-hari tentunya penting sekali bagi perempuan. Jika teman-teman ya semuanya memperhatikan para pembicara ulung bisa melalui online ataupun offline,
bagaimana menjalankan perannya, betapa mereka mampu mempengaruhi audiensnya gitu kan untuk tetap stay gitu kan, memasang telinganya, memasang matanya dan untuk menyimak gitu kan semua komunikasi yang beliau sampaikan, membuat terpana dan antusias hingga ingin direkomendasikan oleh beliau. Bagaimana kalau itu kita kembalikan ke diri kita sebagai perempuan ya Salsa? Ya, Seorang betul, Bu. perempuan harus memiliki paling tidak memahami sedikit mengenai ilmu atau mungkin sharing sedikit mengenai public speaking. Tentu sangat bermanfaat. Misalkan ada yang bilang, saya cuma ibu rumah tangga, untuk apa public speaking gitu ya? Salah. Apapun profesi kita, mau kita saya gitu kan, akademisi dan juga wirausaha jamu, sangat perlu gitu kan untuk kita public speaking gitu kan, berbicara di depan umum itu sangat perlu. Tentu sangat bermanfaat sebab banyak hal di dalam diri perempuan dan dunia yang bisa kita ulik secara mendalam. Seperti apa menjadi pembelajaran berharga satu sama lain. Jadi paling tidak contoh, di sini ada Fatima sama Salsa. Ketika Fatima sama Salsa sama-sama saling berkomunikasi gitu. Oke, sama-sama mahasiswa. Tapi mungkin atau misalkan Fatima seorang penjual, terus Salsa membeli produknya. Jika kita nggak saling public speaking atau minimal kita ada komunikasi yang satu arah, terjadi nggak transaksi? Mungkin tidak terjadi transaksi atau sama-sama tidak paham nih apa yang disampaikan. Nah, jadi betul sekali perempuan penting. Saya ibu rumah tangga gitu kan, nggak perlulah belajar ilmu-ilmu public speaking, itu penting. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan kepada kita, keluarga kita, asisten rumah tangga, supir, atau orang tetangga, semuanya itu perlu sekali public speaking. Karena simpelnya yang kita rasakan adalah public speaking ketika mungkin kita nggak bisa. Dengan kadang-kadang orang suka ngomong tapi tremor sendiri gitu kan, atau ya udahlah milih diem aja deh daripada ngomong gitu kan. Nah, disinilah kita coba latih pelan-pelan gitu. Jadi public speaking penting banget dan memang sangat diperlukan untuk perempuan. Jadi intinya adalah sebuah komunikasi atau keterampilan bagaimana kita berbicara dengan orang banyak, baik satu dengan satu orang atau lain. Mungkin itu secara global ya untuk public speaking kaitannya dengan perempuan, Salsa. Oke, berarti emang penting banget ya Bu, bukan cuma untuk pidato atau event segala macam, pasti di saat lagi komunikasi kayak gini juga public speaking itu penting banget ya Bu ya. Penting banget. Coba Salsa lagi jadi host nih sekarang. Iya, terus betul. Dapat narasumber yang flat. Misalkan narasumbernya bukan orang public speaking gitu kan, bukan yang mau mengajak Salsa untuk tektokan. Misalnya saya jawab, Assalamualaikum Bu Iren, gimana kabarnya hari ini? Terus Bu Iren saya jawab, Waalaikumsalam Salsa, baik. Enak gak Salsa? Enggak Bu, canggung. Beda kan gitu kan. Terus yang ada Salsa nanti bobo atau mungkin Salsa yang ngerasa nggak antusias banget. Nah, inilah pentingnya kita memahami public speaking supaya lawan bicara kita tuh untuk tetap berada, wah ternyata pengajian ini sebentar loh ngobrol sama dia loh gitu ya. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, ini Bu, biasanya public speaking digunakan pada saat kapan aja sih Bu? Public speaking dipergunakan pada saat kapan saja gitu ya. Sebetulnya public speaking itu kan luas ya. Kalau kita bicara public speaking, mungkin kita tahap awal dulu aja ya, pemula ya. Kita bicara untuk tahap pemula, bagaimana public speaking itu, maaf bisa diulangi sedikit Salsa pertanyaannya? Di public speaking digunakan pada saat kapan aja Bu? Oh, public speaking digunakan pada saat kapan saja gitu. Tergantung kebutuhan. Kita kembali ke profesinya gitu ya. Kayak Salsa seorang mahasiswa, kapan ya Bu saya pergunakan public speaking? Yang pasti satu, Salsa akan berkomunikasi dengan dosen
Betul? Betul. Betul, Bu. Bagaimana cara menata bahasa yang baik gitu kan dan tetap profesional supaya diresponsif oleh dosen. Terus kedua, ketika salsa presentasi gitu kan, salsa presentasi di setiap mungkin materi atau perkara ilmiah gitu kan dari kampus, atau mungkin salsa itu seminar dan salsa menjadi salah satu mahasiswa yang ditunjuk sebagai narasumber dan itu sangat diperlukan. Atau salsa punya kegiatan organisasi, mungkin di organisasi Karang Tarunaka gitu kan, atau komunitas-komunitas yang sesuai hobi salsa. Salsa kan pasti berbicara. Iya, betul, Bu. Intinya adalah public speaking itu ada komunikasi gitu, tektokan antara pihak satu dengan pihak kedua. Baik itu small community atau mungkin big community. Baik itu satu orang dengan dua orang ataupun lebih. Itu terjadi public speaking. Jadi terjadi komunikasi di depan umum, di depan publik, supaya audiensnya paham apa yang kita lakukan. Nah, ini Bu, apakah public speaking dapat menentukan bagaimana cara orang lain memandang kita? Kayak misalkan, wah nih, orang ini cerewet banget nih, pasti public speaking-nya bagus gitu, Bu. Ngaruh nggak, Bu? Gitu, Bu? Gini. Kita bicara dulu tata bahasa. Ya. Benar nggak sih? Tata bahasa. Kita harus bisa bedakan dulu nih, orang bawel, orang cerewet, sama orang komunikatif. Benar nggak? Ya, benar. Komunikatif beda lagi ya, gitu kan? Ya. Jadi kita harus kerucutkan dulu. Karena gini, orang bawel itu atau mungkin orang cerewet belum tentu mereka mengerti public speaking. Ya, notif dulu gitu kan. Karena gini, ketika orang bawel kan bisa aja mereka cerewet gitu kan, A, B, C, D, E gitu kan. Tapi sebetulnya itu memang udah gitu, udah habitnya gitu kan. Memang mereka suka ngomong gitu kan. Tapi kalau kita public, tapi sebetulnya bisa kita olah supaya menjadi atau mungkin menggunakan bahasa-bahasa yang jauh lebih baik gitu. Karena kan jangan sampai ngomel jadi marah gitu kan. Tapi dengan bagaimana cara kita menyampaikan kepada orang, contoh banyak teknik ketika kita ingin mengkritik, betul? Betul, Bu. Nah, kalau kita nggak paham public speaking, orangnya baper atau kesel nggak? Iya, pasti. Contoh, ketika saya kena positif COVID-19, berat badan saya naik 12 kilo. Saya jadi gendut gitu kan. Jadi yang tadinya saya langsung gendut, benar-benar gendut gitu kan. Jadi dari badan M, jadi saya sekarang size-nya L. Dan saya merasa diri saya gendut gitu. Tapi saya sih cuek aja gitu kan. Nah, kalau misalkan ada orang lain menyampaikan kepada saya, gitu, contoh bahasanya gitu, friend, kok lu gendut banget sekarang, tensi nggak tuh? Tensi ya, Tensi, gitu Bu. ya. Perempuan tensi banget kan, gitu kan. Betul. Istilahnya fisik yang diomongkan. Tapi kalau kita melatih public speaking kita dengan baik, atau bahasa yang baik, kita bisa rangkul dengan kata yang lebih manis. Contoh, kemarin saya ke tempat gym loh, gitu. Tempat olahraga loh. Di sana lagi ada promo gitu. Kalau kita daftar ke sana, diskonnya itu sekitar 60%. Ngajak gym nih ceritanya. Padahal sebetulnya visi saya adalah saya pengen kasih tahu dia kurang olahraga, gitu. Si Iren kurang olahraga nih, gitu kan. Jadi ketika dia kena COVID-19 makan terus, setelah sudah negatif, harusnya kan digempur olahraga, mengatur pola makan semuanya, gitu ya. Akhirnya saya rangkul gitu kan. Saya rangkul si Iren tadi, yuk kita daftar ya nge-gym di sana. Nanti di sana ada trainer yang akan saya sampaikan gitu ya kepada si Iren tadi bahwa kita daftar ke sana ya. Nanti ada trainer yang akan mengedukasi kepada kita bagaimana mengatur pola makan yang baik, bagaimana menyeimbangkan tubuh kita agar asupan di dalam tubuh kita itu bisa stabil. Enak nggak bahasanya? Padahal sebenarnya saya tahu, saya mau ngasih tahu dia tuh udah lebih, tapi saya
kenapa saya ingin sekali gitu ya, ingin sekali belajar komunikasi dengan mengikuti pelatihan-pelatihan bersertifikasi komunikasi, karena apa? Di ekonomi itu kan segala sesuatu ilmunya pasti. Ya, satu betul. ya satu, dua ya dua, tiga ya tiga gitu ya. Nggak bisa seperti sosial ataupun komunikasi ya. Jadi ada kata bisa kita tambahkan improvisasi. Di sana saya akhirnya tergerak hati untuk ambil sertifikasi public speaking. Dan itulah membuat kita jauh lebih bisa menempatkan diri dengan siapa kita berkomunikasi. Contoh kayak saya dulu. Saya seorang mahasiswi saat itu, tapi saya sudah menjadi asisten dosen, dipercaya. Karena apa? Karena kita bisa komunikasi, kita bisa pendekatan dengan orang yang jauh lebih tinggi dari kita. Tapi pakailah public speakingmu dengan tempat yang tepat. Contoh, ketika Anda berkomunikasi dengan orang, orang itu kan ada yang maksudnya latar pendidikannya berbeda-beda, ya, betul. Terus latar belakangnya berbeda-beda. Jangan memakai bahasa terlalu tinggi ketika kita berbicara dengan orang yang memang mungkin tidak sepadan. Tapi tidak boleh merendahkan orang lain dengan bahasa-bahasa kita. Pakailah bahasa-bahasa yang bisa dimengerti, tapi tetap profesional. Gitu. Jadi ketika kita berbicara gitu kan dengan dosen kita, mungkin kita ada satu momen ketemu dengan artis, pejabat, gitu kan, tokoh politik atau tokoh ekonomi, gitu kan, tokoh bahasa atau siapapun. Ketika kita pintar berkomunikasi, kita akan sampaikan, gitu kan, Bapak, saya Salsa Fabila dari Prodi Komunikasi Universitas A, gitu, misalkan, gitu kan. Dengan bangganya saya sampaikan, dan itu adalah meningkatkan percayaan diri. Itu satu. Yang kedua, ini yang paling penting. Bu Iren, tapi saya itu takut loh natap mata buat orang, untuk komunikasi sama orang. Ketika orang begitu bicara sama saya, melihat mata saya langsung buang mata, buang pandangan. Betul gitu kan. Itu semua kembali ke kita. Ada banyak teknik. Ini waktu itu saya sempat ikut salah satu pelatihan ya, public speaking, dan disarankan oleh mentor saya itu, kalau kita nggak berani lihat bola mata atau eye contact, kita lihat aja alis. Atas ini. Kita lihat alis, tapi kan orang yang lawan bicara kita tetap fokus pandangannya ke kita. Kita buang pandangan boleh ke alis, nggak apa-apa. Gitu. Yang penting jangan sampai lawan bicara kita merasa dicuekin atau dianggap kita acuh gitu sama beliau. Jadi banyak cara, banyak teknik, dan public speaking sangat bermanfaat banget. Terus juga public speaking itu bisa mengolah tata bahasa kita supaya satu. Ada orang yang ngomongnya lambat, ada orang yang ngomongnya kecepatan, ada orang yang ngomongnya belibet gitu ya, kecampur-campur bahasanya. Tapi dengan kita memahami public speaking, kita bisa mengatur ritme ketika kita berkomunikasi dengan orang lain gitu, Sal. Ya, oke. Berarti emang penting banget ya Bu untuk jika kita memiliki public speaking yang baik. Betul sekali saya. Nah, terus saya mau tanya nih Bu, Ibu pernah nggak mengalami grogi atau demam panggung pada saat public speaking? Pernah itu. Walaupun saya ikut sertifikasi banyak gitu kan, sudah sering ngajar di depan kelas gitu kan, terus juga ngajar training. Grogi itu ada, dan itu luar biasa loh buat. Ini ya beberapa kali gitu kan pernah grogi, tapi ini grogi yang luar biasa. Itu saya sampai mules. Wah. Itu mules loh, itu mules. Dan pernah ngeblank gitu kan. Tapi kita punya teknik untuk mengatasi itu. Ada tekniknya. Ketika saya, maaf ya, kondisi saya akan cari tahu dulu. Misalkan saya dipercaya menjadi seorang MC, misalkan MC atau moderator di dalam satu acara, tapi acaranya itu monjin. Ada tamunya beberapa pejabat, ya kan? Yang kita khawatir sekali ketika menyampaikan, takut salah ngucapin gelar, takut salah ngucapin nama, ejaan gitu, atau takut salah ada yang penyampaian. Itu tuh sudah berkecamuk gitu ya di kepala kita. Walaupun kita sudah berpengalaman atau punya jam terbang. Tapi kembali ke laptop,
gitu kan. Kembali ke fokus kita adalah satu, ketika kita dipercaya sama klien untuk menjadi MC, berarti apa? Mereka sudah memberikan amanah kepada kita bahwa mereka yakin kita bisa menguasai panggung, kita bisa jadi primadonanya pada saat itu. Kita mention ya semua yang akan kita sampaikan, dan kita harus membawa acara menjadi lebih baik. Itu dulu satu, kita harus percaya diri. Bagaimana tiba-tiba ketika percaya diri itu drop gitu kan, terus drop nih, kita harus gimana ya Bu? Diam sejenak dan minum. Diam, tenang, cari tempat yang hening. Kalau ada kaca, cari kaca. Mau ke toilet, monggo. Kalau toilet yang rame, cari kaca. Atau biasanya kan kadang-kadang ada tempat buat panitia ya. Iya, betul. Ruangan khusus, duduk, ngomong sendiri nggak apa-apa. Kalau malu pakai headset. Cue card yang kita sudah punya, gitu kan, kita baca perlahan, pointer-pointernya kita ingat. Ketika stres atau mungkin tidak percaya diri, gitu, tremornya atau groginya kumat, minum air hangat, berdoa, yakin dan percaya apa yang terjadi itu sudah sesuai rencana Allah, tapi kita tetap harus persiapkan tidur yang cukup, minimal 8 jam sebelum kita mengisi acara. Pastikan muka kita fresh, gitu ya. Pastikan suara kita aman. Minggu sebelum acara kita harus hindari makanan-makanan yang berminyak, minum air hangat, itu harus, gitu ya. Dan kita menjaga pita suara kita supaya bisa berkomunikasi baik dan lancar. Jangan sampai begitu mendekati hari H kita serak atau batuk, gitu. Bukan berarti kita jadi serak-serak basah, jadi suaranya oke, ya oke, nggak apa-apa kalau emang aslinya serak-serak basah. Tapi kalau kita batuk, ketika kita lagi berucap batuk kan mengganggu kenyamanan yang lain, dan juga kan itu jadi penyakit, gitu ya. Gitu sih, Salsa. Nah, tadi kan tips and trick untuk mengatasi demam panggung ya, Bu. Sekarang langkah-langkah persiapan dalam penyampaian berbicara tuh apa aja sih, Bu? Langkah-langkah persiapan dalam berbicara. Oke, ini ada 10 langkah nih. Yang pertama, pertama, kita mau presentasi atau seminar atau workshop, kita kerucutkan dulu. Satu, pilih tujuan topik atau tesis Anda. Apakah misalkan atau materi Anda, gitu ya. Dipilih dulu tujuan topiknya apa secara jelas, lalu analisa audiens Anda itu siapa. Contoh, misalkan ternyata Salsa menjadi seorang MC, gitu kan, di sebuah seminar parenting. Berarti yang hadir adalah keluarga calon ibu, gitu kan, anak ayah, atau yang memang baru berumah tangga, atau yang sudah menjalani kehidupan rumah tangga, atau memang yang mungkin punya pengalaman sebelumnya berumah tangga dan ingin berumah tangga. Kan kita namanya seminar parenting, bebas ikut. Siapa saja boleh. Atau yang belum menikah pun boleh. Nambah ilmu ya. Gitu. Betul, Bu. Analisa audiens, lalu teliti topik kita. Jika kita sudah punya tema ataupun topik, kita bedah dulu dan teliti. Kira-kira poin-poinnya itu sudah sesuai atau belum yang diinginkan oleh klien kita. Yang diinginkan oleh supaya bisa tersampaikan dengan baik oleh audiens kita. Lalu kumpulkan bahan-bahan pendukung. Nah, karena gini, bahan-bahan pendukung nggak semuanya harus disampaikan melalui PowerPoint ya. Karena gini, jangan buat PowerPoint itu biasakan banyak. Karena audiens pusing. Nggak semua orang mau ngeliatin materi seabet-abet. Saya biasanya bikin PowerPoint, kecuali ini ya, maksudnya berhubungan dengan tesis atau skripsi kan beda. Kalau kayak kita workshop atau seminar, nggak usah bikin PowerPoint yang panjang-panjang. Cukup bikin saja 10 lembar aja udah banyak. Dan pakailah warna-warna yang enak dipandang mata, warna-warna pastel, warna-warna tenang, ya kan. Dan mungkin kalau yang kreatif bisa diselipkan musik-musik atau video-video yang memang disesuaikan dengan tema atau materi yang akan kita bawa. Lalu, kembangkan poin utama Anda. Ketika judulnya adalah seminar parenting, misalnya, seminar parenting berkenaan bagaimana cara mengelola anak supaya nggak
ketergantungan gadget gitu, misalkan gitu kan. Berarti kan poin utamanya supaya tidak ketergantungan gadget. Kita harus mengembangkan. Karena dengan kita mengembangkan topik, itu antisipasi pertanyaan-pertanyaan yang mungkin dikemukakan kita sudah bisa bahas. Kita sudah bisa setidaknya menjawab secara tidak langsung, lalu atur materi pidato ataupun paparan kita, diatur materinya, bagaimana ketika kita mungkin di step awal menyapa audiens gitu ya, lalu selanjutnya di step kedua bagaimana kita coba ketika kita lagi berbicara nih 20 menit salsa, tiba-tiba kita lihat audiens kita ada yang muap gitu. Muap, ngantuk gitu ya, ngantuk gitu kan. Nggak salah buat kita, bukan kita menegur dia ngantuk, tidak. Ketika kita misalkan offline, kita berdiri dengan menggunakan turun ke lapangan atau ke panggung. Sekarang kita sudah menguasai materi, turun ke lapangan, lalu kita mendekat ke dia, bukan berarti kita menegur dia, enggak, tidak. Tapi kita sedikit penegasan, misalnya kita sedang materi contoh gitu. Mungkin saya coba ulas sedikit, Ibu dan Bapak gitu ya. Materi kali ini saya akan bahas dengan ekonomi moneter. Ekonomi moneter bla 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 bla. Itu saya masuk. Oke, ini adalah tinjauan secara perspektif. Ada beberapa contohnya. Saya bisa tegur audiens yang ngantuk tadi atau yang bosan mendengar saya berbicara. Tegurnya tegur sesuai dengan pembahasan. Atau mungkin tegur, bukan tegur karena dia mengantuk, tidak. Ibu, gitu. Misalkan yang mengantuk tadi, ini misal ya, yang mengantuk tadi misalkan Halo Bu Iren. Yes, hadir. Kayaknya putus ya tadi ya, mohon maaf. Iya Bu. Misalkan ternyata yang ini ya, gitu kan, ketika audiensnya udah nguap nih, udah mulai menyender gitu kan. Berarti kan ketika orang udah mulai menguap, mengantuk, terus dia udah nyender, berarti ada istilahnya, ada unsur dia sudah merasa mulai sedikit jenuh, walaupun yang lain semangat, kita datengin gitu kan. Kita datengin. Nah, kita tadi sedang membahas berkenaan dengan nih, misalkan gitu kan, gimana Ibu, ini contoh yang mengantuk tadi Ibu Almara nih gitu, misalkan mohon maaf Ibu Almara dengan Ibu, oh saya dengan Almara gitu kan, misalkan dari audiensnya, dia sampaikan kepada saya gitu, Ibu Almara, gimana Ibu Almara kabarnya hari ini, jadi melek nggak itu Almara? Salsa? Jadi Bu, karena kaget. Salsa melek ya, jadi melek, yang ngantuknya yang tadinya udah langsung 93%, langsung baterainya recharge sedikit ya. Iya. Jadi recharge ya dia. Nih, Ibu Almara gitu ya. Saya ini ya, kita diskusi sedikit sebelum kita masuk ke topik selanjutnya ya, tentang perspektif ekonomi tadi. Bu Almara, mohon izin. Ibu Almara berkantor di mana? Akan disebutkan kepada saya, oh saya di bank ini sebagai ini. Oke. Kalau dari tinjauan tadi, perspektif tadi, Ibu bisa mungkin ceritakan sedikit dengan kondisional mungkin di kantor Ibu secara global saja. Kita bawa dia masuk ke dalam zona kita supaya dia ikut nyaman, berada bahwa oh yuk kita sama-sama kita share gitu. Itu salah satu trik bagaimana audiens yang sekiranya mulai ngantuk. Itu satu. Nah, itu atur materi pidato kita supaya audiens kita bisa jauh lebih masuk ya, tidak ngantuk ketika kita menyampaikan materi. Lalu selanjutnya yang ketujuh, bangun pengantar, kesimpulan dan transisi ya materi kita. Jadi ketika kita buat paparan, pointer-pointernya juga ada, tapi di ending kita tetap punya kesimpulan. Lalu berlatih dalam kata ucapan yang disampaikan. Ngomong sendiri di kaca, atau ngomong sama mama, atau ngomong sama teman dekat atau teman. Jadi kita itu belajar, gitu ya. Kita belajar. Kira-kira yang kita sampaikan ini udah benar apa enggak ya? Belajar sama teman kan takut diledekin, belajar aja sama kaca. Itu udah paling jujur. Malu belajar sama kaca depan HP.
kan HP ada kamera ya, ngomong aja sendiri kayak TikTokan, ya itu monggo gitu kan. Kalau juga mau direkam, nah itu juga kan sekarang banyak beberapa konten-konten yang kita bisa kerjakan gitu kan, untuk istilahnya untuk reviewer diri kita juga, yang penting positif ya. Terus 9, tadi berlatih dalam kata ucapan. Nah, yang 9 adalah latih pidato umum. Masukkan materi, kembangkan materi, latih bicara kita sama gestur tubuh kita ketika kita menyampaikan paparan atau ini kita, materi kita. Dan terakhir, presentasikan secara penuh. Jadi ketika sudah ada paparan, katakanlah 7 lembar, gitu kan, 7 lembar, tapi kita tidak paparkan semua, kita bacakan, kita rangkumkan, mungkin dikasih waktu sekitar 20 atau 30 menit, itu kita rangkum, kita paparkan kepada orang yang betul-betul kita percayai. Atau adakan gladi resik dulu dengan panitia. Jadi paling tidak panitia bisa kasih masukan plus minusnya untuk langkah-langkah persiapannya. Kalau sekiranya kurang nyaman gitu kan kalau kita ke panitia, nggak apa, ke sahabat aja yang memang kita percayai. Atau ke ibu kita, kalau malu ke ibu, ke kaca juga nggak apa-apa. Oke. Karena meningkatkan kepercayaan diri itu kan sangat diperlukan. Itu 10 langkahnya, persiapan bagaimana sih menyampaikan atau mempersiapkan pembicaraan supaya public speaking atau paparan kita sebagai narasumber itu bisa jauh lebih percaya diri dan siap untuk memaparkan segala macam. Berarti nggak jauh-jauh dari latihan, sering-sering latihan Itu bicara ya Bu, biar lancar ya Bu ya. Yang paling penting. Betul, betul. Betul. Nah, sering-sering jadi host ya. Nah, Jadi iya, kalau Bu Hayu minta jadi host sama jadi moderator, jangan tolak atau tawarkan diri. Bu Hayu, saya mau loh jadi hostnya pakai ungu. Gitu. Bu Hayu, ada acara saya support ya jadi host. Tanya ya Bu Hayu, sampai sekarang ya, saya selalu, walaupun saya bukan mahasiswa lagi, saya selalu menawarkan diri sama Bu Hayu. Mbak, kalau ada acara, saya mau loh support jadi moderator atau host. Tahu nggak Salsa? Alasannya apa? Kenapa tuh Bu? Simple ya, buat mungkin kalau orang nanya ngapain sih Bayeren ngerepot-repotin aja waktu, ngapain sih gitu ya, bener gak sih? Betul nggak? Gitu. Yeah, Tapi betul. Bagi saya ambil positifnya adalah satu, komunikasi itu harus terus dibangun. Satu, kedua, jam terbang komunikasi itu diperlukan, betul ya? Betul, Bu. Terus ketika kita menjadi moderator atau host, kita itu menambah silaturahmi baru untuk orang yang kita moderatori dan dapat ilmu baru dari orang yang kita moderatori. Di situ positifnya Salsa. Salsa jadi hostnya Bunda gitu kan. Terus otomatis kan Salsa akan dapat suntikan ilmu sedikit. Oh, ternyata saya di moderatornya oleh Salsa. Oh, saya jadi tambah teman baru. Oh, saya punya Salsa gitu kan. Kemarin saya kenal sama Fatima gitu. Oh, saya punya teman baru gitu. Nawarkan, jangan pernah ditolak. Justru malah tawarkan aja, Ibu, saya mau loh jadi moderator. Saya siap bantu jadi host. Karena itu bikin kita tuh jadi Ibu Iren. Oke, mohon maaf kayaknya ini apa? Wifi-nya naik turun. Iya. Nah, pertanyaan terakhir nih Ibu, kan Ibu seorang dosen. Terus saya sendiri juga masih mahasiswa, teman-teman di sini juga masih mahasiswa. Seberapa penting sih Bu public speaking di kalangan mahasiswa menurut Ibu? Di kalangan mahasiswa public speaking penting atau enggak ya? Contoh nih, ini kan teman-teman komunikasi ya, gitu. Ya, betul. Kalau teman-teman sebagai mahasiswa, perlu nggak sih public speaking? Gini, pendekatan dengan dosen, pendekatan dengan teman-teman sejawat, pendekatan dengan mungkin karyawan-karyawan kampus, rekan-rekan di luar, ini nggak sih mahasiswa? Ketika mahasiswa tidak mengerti sedikit ilmu komunikasi atau public speaking, kira-kira dia bisa ngomong atau dekat nggak sama dosen? Salsa.
Kenapa Bu? Maaf putus-putus. Kira-kira mahasiswa yang pendiam, tidak punya ilmu public speaking, atau mungkin kurang luas dalam berkomunikasi, kira-kira bisa dekat nggak sama dosen? Nggak bisa, Bu. Bisa dekat nggak sama teman-teman? Enggak, Bu. Kira-kira. Tidak bisa, Bu. Bisa dekat nggak kira-kira? Maksudnya mahasiswa, ini saya ajukan pertanyaan sedikit. Salah satu mahasiswa yang tidak memiliki public speaking, kira-kira bisa dekat nggak? Bisa kenal baik nggak sama karyawan PU dan lain sebagainya? Tidak ya? Bisa, Bu. Enggak. Nggak bisa ya. Nah, berarti adalah saya balik. Pertanyaan Salsa, penting nggak sih Bu mahasiswa? Berarti saya jawab pertanyaan Salsa. Gitu. Nggak sih Bu, mahasiswa atau mahasiswi itu public speaking penting jawabannya. Karena apa? Ketika kita itu kurang memahami public speaking, komunikasi kita tidak diatur dengan baik, asal jeblak gitu kan, kalau bahasa sekarang gitu kan, asal berbicara gitu kan, asal bicara tanpa ada ugal-ugalnya, tanpa ada rule yang jelas, khawatir menyakiti orang lain, benar nggak? Betul Bu. Khawatir teman sendiri saja, beda meja, kita nggak tahu dia baper atau enggak, gitu ya. Nah, public speaking yang ringan untuk mahasiswa itu ya bagaimana cara berkomunikasi yang baik bersama mahasiswi, bagaimana komunikasi yang baik supaya kita bisa dekat sama dosen, supaya kita bisa komunikatif sama dosen. Jadi urusan perkuliahan lancar, urusan administrasi dengan karyawan kampus juga lancar, urusan di luarnya pun misalkan mahasiswi ikut baksos, terus mahasiswi ikut mungkin jadi panitia penyelenggara untuk event-event tertentu gitu di luar, ada mungkin studi banding mahasiswa atau mahasiswi. Kalau kitanya pendiam ketika ngumpul dengan kampus lain, kita nggak bisa ngomong apa-apa gitu ya, kan? Ketika kita punya ilmu public speaking, otomatis kita bisa bersosialisasi, tambah lagi silaturahmi. Salsa, tambah lagi, tambah lagi pertemanan, gitu kan. Tambah lagi pemberdaharaan dan ilmu, gitu, Salsa. Ya, wah, berarti emang benar-benar penting ya Bu, public speaking di kehidupan sehari-hari. Betul, betul. Apapun profesi kita, latar belakang kita, public speaking itu sangat perlu. Oke, makasih banyak Ibu Iren atas sharing and caring pada sore hari ini. Halo Bu. Ya, sayang. Ya. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Teman-teman. Semoga ini ya, maksudnya semoga program sharing and caring dari komunitas perempuan ungu ini berarti volume kelima ya? Iya Bu, betul, kelima. Dan selanjutnya teruslah memberikan inspirasi gitu kan untuk semuanya gitu kan. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Hayu Luciana ya selaku founder komunitas perempuan ungu. Dan inisiasi program ini tuh menarik sekali untuk bisa menginformasikan atau mengedukasi gitu kan kepada para perempuan-perempuan gitu kan untuk terus mendapatkan suntikan-suntikan ilmu bermanfaat. Iya. Silakan kembali ke Salsa. Iya, terima kasih Bu Iren. Teman-teman, jika ada pertanyaan terkait public relation bisa mengunjungi Instagram pribadi Ibu Iren yaitu di @iren_sianida. Jika ada ide atau masukan dari teman-teman juga bisa menghubungi sosial media di komunitas perempuan ungu atau di email komunitasperempuanungu@gmail.com. Terakhir kami ucapkan terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah hadir di komunitas perempuan ungu hari ini. Terima kasih Bu Iren, maaf kalau ada salah-salah ya Bu. Siap. Sehat-sehat Bu. Semuanya. Sukses terima kasih terus. Bahayu dan semua sahabat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.